Fondasi yang paling penting dari bisnis digital adalah kita harus mempunyai produk atau servis yang membawa nilai bagi umat manusia yang membuat dunia ini menjadi lebih baik. Karena tanpa produk atau servis yang membawa nilai baik buat umat manusia dan membuat dunia ini menjadi lebih baik, maka yang kita lakukan itu sama saja seperti penipu. Pilar pertama, conversation, pembicaraan. Kalau bisnis zaman dulu, seorang salesman akan berjalan dari warung ke warung untuk ngobrol sama si pemilik warung untuk jualan sabun, jualan minyak goreng. Itulah pembicaraan yang terjadi untuk membuat terjadi kedekatan batin antara si penjual dan si pembelinya. Dalam hal ini penjualnya adalah salesman dari produk dan si pembelinya adalah pemilik warung tadi. Berbedanya dengan zaman digital saat sekarang, bahwa conversation, pembicaraan kita yang terjadi dengan pemirsa kita itu bukan satu-satu lagi, bukan one on one, tetapi satu kita berbicara kepada 100, 200, 800, 1000, 2000, 5000 orang. Itu yang sangat-sangat berbeda dan kita perlu untuk menghayatinya di dalam benak kita bahwa kita sedang berbicara kepada khalayak ramai. Tentu saja namanya pembicaraan itu adalah dialog dua arah, bukannya monolog. Ya, karena itu perlu buat kita di dunia digital ini untuk memonitor setiap komen yang terjadi di media sosial kita. Terutama komen-komen yang sifatnya pertanyaan yang penting yang akan membantu kita untuk memasarkan produk dan servis yang kita miliki tadi. Disitulah pembicaraan itu terjadi. Saat itu terjadi terus-menerus, maka pilar yang kedua, C yang kedua nih, akan terjadi, yang adalah kredibilitas, credibility. Apa sih kredibilitas itu? Kredibilitas adalah kemampuan untuk memenuhi janji. Di dunia digital zaman sekarang adalah penting buat kita untuk bisa membangun kebiasaan membuat janji kecil tetapi membawa hasil yang besar. Sehingga setiap kali kita membawa hasil kepada konsumen kita, itu menjadi kejutan yang baik buat mereka. Sering kita terjebak sebagai pebisnis. Kita berjanji begitu besar tetapi begitu membawa hasil, hasilnya hanya setengah, lebih kecil dari yang kita janjikan. Janji besar, hasil kecil, itu menjamin bahwa kredibilitas kita semakin lama akan semakin pudar. Dan saat kredibilitas kita pudar, maka pudarlah juga kegiatan bisnis kita. C yang pertama conversation, C yang kedua credibility, dan C yang ketiga adalah consistency. Kalau kembali lagi ke bisnis zaman dulu, pasti ya sebagai salesman kalau kita lagi mampir ke warung, nggak mungkin dong kita ke warung itu mampir setahun sekali terus berharap terjadi hubungan yang baik dengan pemilik warung. Sama juga dengan zaman digital ini. Bedanya karena kecepatan teknologi penting buat kita untuk bisa konsisten setiap hari membuat konten yang bernilai buat konsumen kita. Nah, kalau kita buat konten, kita selalu lupa nih, banyak jebakan di dalam dunia bisnis bahwa setiap kali kita bikin konten isinya penawaran mulu. Apakah bisnis, apakah produk, ataukah servis yang kita miliki, kita tawarkan setiap kali. Kalau kita selalu menawarkan barang kita atau servis kita setiap kali kita bikin konten, maka si konsumen kita akan menjadi tuli tuh. Dia akan menutup matanya terhadap kita. Kita punya asas 5:1. Di mana 5 kali kita isi konsumen kita dengan nilai-nilai yang berharga lewat konten kita. Kita selesaikan masalah si konsumen ini. Kita buat dia merasa nyaman, kita buat dia tertawa, kita buat dia merasa rileks. Kita bantu dia untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan yang dia sedang hadapi. Nah, setelah 5 kali kita berikan nilai yang baik itu, baru konten yang ke-6 kita tawarkan produk, barang, servis kita. Karena kita sudah menginvestasikan itikat baik saat kita menawarkan produk dan servis kita di konten yang ke-6, itu nggak ngerasa seperti kita ditawarkan. Karena kedekatan batin tadi sudah terjadi. Nah, inilah 3 pilar digital, bisnis digital yang perlu kita miliki di zaman now. Untuk mendukung ketiga pilar tadi, conversation, credibility, dan consistency, dibutuhkan juga 3 skill untuk bisnis digital zaman now. Skill yang pertama adalah skill untuk sales, untuk penjualan, untuk closing the deal. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk menulis, untuk copywriting, untuk menulis kata-kata yang baik sehingga bisa dirasakan emosinya oleh si pembacanya.
Lalu skill yang ketiga adalah public speaking, kemampuan kita untuk berbicara di depan umum. Apakah di offline, langsung muka dengan muka, ataukah di depan kamera. Ketiga skill ini penting untuk bisa menjadi pelumas buat ketiga pilar yang kita miliki tadi. Semoga berhasil. Bro Chan out. Salam sukses.